manusia diamanati untuk menjadi khalifah kerangkanya sendiri dengan rangka membangun peradaban tadi. Kemudian sampailah ke abad di mana negara berdiri, kerajaan ditinggalkan dan seterusnya. Kemudian sampailah ke republik, sampailah ke persemakmuran, sampai ke dan sampailah ke Republik Indonesia. Nah, kalau melihat hukum transformasi dari kerangka hukum alamnya Allah menuju kerangka yang diamanatkan untuk dibikin oleh manusia tadi, Indonesia letaknya di mana? Atau kadarnya seberapa? Aku pasti nggak bisa ngomong kadare karena nggak tahu ujungnya yang paling bener gitu ya. Jadi berapa persen mendekati yang paling benar nggak akan bisa ngukur juga karena nggak tahu. Saya sendiri bukan nabi yang tahu yang paling benar itu seperti apa sehingga bisa ngukur dekatnya seperti apa. Iya, wacananya acuannya tetap tadi transformasi dari hukum alam. Nah, kalau dari hukum alam ngelihat benar salahnya itu dari itu waktu. Kalau dia dikasih sebuah sistem dikasih rentang waktu sedikit, dilihat dia decline atau tambah stabil nih. Jadi andaikan Indonesia itu melakukan kesalahan transformasi dan tidak setia kepada Ten Commandment atau petunjuk-petunjuk yang lain, termasuk kemutlakan hukum alam ekosistem tadi itu. Kalau misalnya negara kita ini, Indonesia ini melakukan sekian kesalahan, misalnya tidak setia kepada keharusan ekosistem dan hukum alam tadi, kan dia potensial untuk decline, Pak. Nah, jadi ada kemungkinan Indonesia itu hilang. Kalau tingkat decline-nya parah, kalau tingkat pelanggarannya terhadap ekosistem atau sunatullah itu sedemikian rupa, berarti ada potensi, tidak mustahil bahwa Indonesia itu juga akan sebagaimana Mojopahit selesai. Itu sangat mungkin, yang abadi cuma Tuhan. Segala sesuatu yang mungkin. Nah, maksud saya terjadi atau tidak. Maksud saya bukan, kan Allah mengatakan aku tidak pernah menganiaya manusia sendiri yang menganiaya dirinya sendiri, kan begitu, Bang. Artinya maksud saya kalau yang abadi Tuhan memang, tetapi bahwa manusia ini kan bisa berorientasi kepada keabadian Tuhan karena kita memang hidupnya abadi, kan gitu. Kholidina fiha abada kalau dalam Al-Qur'an itu. Nah, maksud saya yang saya ingin lihat itu potensialitas untuk decline itu di seluruh dunia gimana, di Indonesia bagaimana. Dengan acuan ekosistem dan sunatullah tadi. Kalau kita ngeliat geopolitik ya, geopolitik internasional selalu ada yang naik turun. Karena ini permainan infinite game ini. Ini tidak ada finish line-nya. Yeah. Dalam bernegara itu nggak ada finish line-nya. Oke, saya menang, nggak ada ngono kuwi. Padha karo bebojoan lah. Gak ono menang karo bojone karena yang disunggi adalah keluarga. Jadi yo kadang menang, kadang kalah, kadang yo yang penting atau objektifnya bertahan keluarganya. Itu kan tampak menang, tampak kalah, padahal sebenarnya kan secara substansi kan tidak ada kalah, tidak ada menang, ya, gitu ya kira-kira. Karena infinite game itu tadi tujuannya adalah bagaimana bertahan di game itu selama mungkin. Kalau infinite game tujuannya itu bukan urusan menang kalah. Nah, Indonesia mungkin saya salah. Coba dicek di Time Magazine ketika Indonesia awal-awal lahir dulu kan ada kalimat, ada di headline-nya mengatakan bahwa calon superpower naik nih. Akan ada calon superpower dunia. Itu Indonesia. Di tahun 80-an Time Magazine keluar lagi. Kalau nggak salah tahun 80-an ya, nanti dicek lagi. Calon superpower yang ternyata terlalu banyak salah ngambil belokan. Yeah. Ya, menunjukkan bahwa kita terlalu banyak salah mengambil belokan, jadi sehingga nggak jadi superpower. Nah, ini masalah beda lagi untuk bisa mendefinisikan kesalahannya itu di mana, karena ini sistemik, ini kita nggak bisa ngomong sebenarnya sing salah presidennya, sing salah rakyatnya, sing salah ini semua dalam ekosistem. Kalau jelasnya ini kesalahan kita semua. Kita semua. Ya. Kalaupun kesalahan itu ada yang menggumpal di satu orang atau kelompok, itu kan karena tidak adanya kontrol dari semua juga. Tadi itu kan gitu. Jadi, tetapi yang saya tanyakan adalah kadar decline-nya itu, kadar kurvanya menurun. Saya sudah ngomong di Mocopat sekitar 7 tahun yang lalu. Kalau kita tidak melakukan dalam tanda petik ya reformasi dari ruang publik, kita akan decline terus nih posisinya. Ini kalimat yang sederhana tapi unpack-nya hati-hati ya. Unpack, nggak ngomong decline terus tuh.
Itu jangan langsung di di stempel seperti apa, karena unpack-nya kompleks ini. Tapi bahwa kita akan semakin lemah sebagai satu kumpulan yang namanya Indonesia di panggung geopolitik internasional. Kalau keadaannya seperti sekarang ini, kedepannya akan semakin lemah. Bahwa kita akan akan hilang Indonesia atau tidak, semakin lemah keputusan itu semakin tidak di tangan kita. Karena semakin lemah ya tergantung keputusan sing kuat kuwi arep menghilangkan Indonesia atau berguna. Saya bukan sedang berprasangka bahwa Indonesia pada suatu hari akan binasa atau musnah ya, Bang. Saya tidak berprasangka itu, tapi saya cuman mencoba waspada sebagai orang Indonesia bahwa siapapun pemerintahannya, siapapun bagaimanapun pemimpinnya, yang paling harus diutamakan adalah kompatibilitas terhadap dasar transformasi tadi itu. Bahwa kita ini berangkatnya dari hukum alam, ekosistem, sunatullah, kemudian kebertahanan suatu komunitas atau bangsa dari manusia adalah dia berbanding lurus dengan tingkat kesesuaiannya atau kompatibilitasnya terhadap hukum alam atau sunatullah. Tadi kan begitu kira-kira. Nah, kalau menurut Sabrang kita sekarang ini semakin menjauh dari hukum alam atau mendekat ke semakin hukum menjauh, alam? Jelas. Semakin menjauh. Gini posisinya, ini harus saya unpack. Saya nggak bisa ngomong ini statement ini tanpa unpacking. Harus unpacking. Kenapa saya ngomong semakin jauh? Salah satu sistem di alam yang bisa kita lihat belajar dari alam adalah gini. Singa atau katakanlah singa yang punya keturunan adalah kualitas terbaik yang paling adaptif terhadap keadaan di situ. Sehingga dia paling dominan, gennya adalah mengikuti itu. Gennya akan lebih adaptif, lebih kuat lagi. Siapa yang paling kuat di antara itu akan terus-terusan seperti itu. Artinya adalah bagaimana kumpulan singa tersebut menghargai kualitas terbaiknya di dalamnya. Sebuah negara, sebuah kumpulan society yang tidak menghargai kualitas terbaik di bidangnya masing-masing, itu pasti akan decline. Menurut Sabrang, kepemimpinan di negara kita ini, apakah itu pemerintah atau kaum intelektual atau kaum ulama atau siapapun, punya nggak parameter di dunia memang untuk mengukur kualitas dari bangsanya sendiri, sehingga dia punya kebijaksanaan atau akurasi untuk pengawetan bangsa ini, maka diperlukan pengetahuan mengenai siapa sih sebenarnya yang paling berkualitas. Kalau bahasa politiknya putra terbaik, kan sekarang kita putra terbaiknya kan tidak objektif ya. Seluruh dunia ini bukan hanya Indonesia ini. Seluruh dunia punya masalah dengan putra terbaik. Karena putra terbaik itu emergence, muncul dari interaksi game di society. Misalnya sekarang ruang publiknya adalah Facebook, Instagram, Twitter yang lomba like. Yang paling banyak like ada yang dianggap sebagai putra terbaik. Tidak ada urusannya dengan kapabilitas dia seperti apa, atau siapa yang paling terkenal, siapa yang paling mendapat perhatian masyarakat, dianggap itu sebagai kualitas terbaik. Nah, ini simplifikasi yang berbahaya juga, dan ini bukan hanya problem Indonesia, ini problem dunia. Dunia sudah mencoba dengan gini, yang kemarin efektif, yang kemarin cukup efektif dengan sistem akademik. Kalau ngomong expertise, siapa yang S1, siapa S2, siapa PhD, profesor dan seterusnya, itu menunjukkan hierarki kualitas juga. Sehingga ketika pada sebuah kepentingan bahas pendidikan misalnya, yang diambil adalah yang ahli di bidang pendidikannya. Kalau ada pertanyaan pragmatis gini, Bang. Jadi internet, media sosial dan paket-paket aplikasi macam-macam itu menurut Sabrang itu menurunkan grafik atau menaikkan dalam urusan kompatibilitas dengan sunatullah tadi itu. Dia menambah sebuah komponen. Aku nggak bisa jawab simpel ini. Aku takut di unpacking dengan tidak jelas oleh pendengar. Jadi gini, kalau kemarin yang berlaku 200 tahunan ke belakang, parameternya sumber daya, duit. Ditambahi dengan sosmed, ada lagi parameter popularitas. Ini nggak popularitas menggantikan duit, wong sugih juga masih dihormati. Tapi satu tambahan lagi nih, ada naik hierarki jadi wong populer. Tapi kemudian efeknya hilang kepakaran. Nek orang putra terbaiknya tidak ketemu, ini ya berbahaya nih dua-duanya nanti. Karena kurang lengkap satu parameter lagi. Keadaan saat ini membuat filter society jadi baru. Saya ngomong baru dan chaos nih. Jadi kalau ditarik garis dari teorinya Sabrang ya mengenai putra terbaik tadi, berarti apa yang harus dilakukan oleh stakeholder bangsa kita sekarang
yang menjalani sejarah membangunnya dan seterusnya itu adalah punya kesadaran primer mengenai parameter tentang untuk menemukan putra terbaik itu. Iya. Dan menemukan putra terbaik ini juga kompleks, nggak hanya urusan pinter, tapi urusan kepeduliannya kepada sosial, kemampuan komunikasinya, kemampuan kerjasamanya. Ini kompleks ini dan tidak mudah. Dan menurut saya satu tes untuk menentukan tujuan itu nggak gitu akurat juga. Secara sistem ya, itu kan sebenarnya tugas parpol ya, tugas pemerintah, menteri dalam negeri, ya, gitu. Tugas ulama, tugas pengajian, tugas Karang Taruna, tugas semuanya ya untuk secara random dan bersama-sama sebisa mungkin untuk memunculkan ini loh yang ternyata putra terbaik. Tidak harus satu orang ya, tapi pokoknya potensialitas gitu ya. Nah, selama 10 tahun atau 20 tahun terakhir itu jalan nggak itu? Fungsi-fungsi institusional jadi untuk meneteskan atau untuk gabah dan interi itu loh, Bang. Untuk memilih gabah yang terbaik dari seluruh gabah yang ada di tampah itu. Aku ngomongnya kayak gini, ini sistemnya tidak balance. Karena gini, seharusnya yang terbaik dimanapun di permukaan di bumi Indonesia itu punya kesempatan muncul yang sama. Problemnya adalah kesempatan muncul itu tidak sama. Bukan berarti kita tidak punya putra terbaik. Kita ada putra-putra terbaik yang muncul nih. Tapi dari 100% yang mendapat akses ruang, akses ekonomi, akses koneksi segala macam, kebetulan dia putra terbaik itu yang naik. Ini yang nggak punya akses apa-apa, walaupun dia sebenarnya potensi putra terbaik Indonesia, jadi agak susah nih naiknya. Ibaratnya karet terbaik tidak untuk ban truk, tapi untuk renang gitu ya. Tapi untuk fungsi-fungsi yang sama sekali tidak banyak manfaatnya gitu ya. Karena memang sistem kita belum bisa belum bisa memberikan equal opportunity untuk manusia tumbuh. Nah, siapa yang paling bertanggung jawab atau golongan apa atau kelas apa yang paling bertanggung jawab untuk menumbuhkan kembali gabah dan interi ini, sistem untuk mengayak dan menemukan putra terbaik ini? Sebenarnya menurut saya bukan menumbuhkan ya. Kalau menumbuhkan itu menemukan aja, membuat sebuah sistem di mana potensi manapun bisa muncul dengan mudah, semudah mungkin. Potensi mau di ujung pulau mana maupun yang di tengah kota itu punya potensi kesempatan muncul yang sama. Itu yang paling punya kekuatan dan menurut saya juga tanggung jawab itu adalah pemerintah, tidak ada yang lain. Ya, tapi pemerintah kan sebenarnya kan parpol-parpol, dan yang ada di daerah-daerah kan parpol-parpol itu yang aktivis-aktivis sosialnya kan di situ. Jadi maksud saya kalau sekarang ini kan orang yang tidak pantas berada di tempat yang juga tidak pantas untuk dia, orang yang seharusnya berada di sini malah hanya tersingkirkan di suatu tempat yang tidak berguna dan seterusnya. Itu tidak pantas pada sistem yang tidak berlaku. Kenapa dia bisa naik? Karena menurut sistem yang ada sekarang dia pantas. Walaupun sistem itu tidak sesuai dengan yang baik untuk masa depan itu tadi. Tapi kenapa dia bisa muncul justru karena kompatibel sama sistem yang berlaku sekarang. Itu kan gagasannya itu gagasan kenegarawanan namanya, Bang. Bukan gagasan politik. Jadi harus ada simpul-simpul kenegarawanan di mana-mana yang bisa menggerakkan gagasan ide atau aura untuk mengetahui betapa pentingnya kita memunculkan secara objektif putra-putra bangsa terbaik itu ya. Gini, kalau teknisnya ya simpel. Misalnya gini. Nggak usah saat negara Indonesia lah. Partai politik aja, di dalam badannya dia memunculkan yang terbaik, bukan urusan koncone sopo, deket sama siapa, jauh sama siapa, pokoknya yang terbaik muncul. Itu wis lumayan itu, nggak usah Indonesia dulu lah. Jadi kalau menurut Sabrang sekarang apa yang paling urgen yang harus dilakukan oleh generasinya Sabrang? Membuat ruang publik yang semua orang bisa bermain di dalamnya, equal opportunity, yang outputnya adalah manusia terbaik itu tadi. Manusia terbaik ruang publik itu bentuk konkretnya. Nah, ruang publik sekarang kita sudah dengan tadi itu teknologi yang berkembang ini bisa bergeser tempat nih. Tadinya ruang publik tempat-tempat diskusi, koran, media massa dan seterusnya. Sekarang kan ada internet, ruang publik yang lebih luas yang siapapun bisa main di dalamnya tanpa biaya. Itu jenenge sosial media, jenenge internet. Itu sebenarnya opportunity, kesempatan luar biasa untuk bisa membuat rule of the game baru. Tapi faktanya gimana? Banyak yang menuju ke sana. Gini, faktanya bahwa belum ada yang fix membuat itu, ya. Tapi juga perlu dimaklumi
Karena ini teknologi lagi baru aja masuk nih. Ini belum 10 tahun, belum 15 tahun loh. Ini jadi yang masuk biasanya ketika ada teknologi baru adalah motif ekonomi dari sistem sebelumnya. Sehingga kalau ruang publik sekarang bermotif ekonomi sehingga outputnya bukanlah putra terbaik, you make sense. Karena memang evolusinya sedang di situ. Tapi sekarang kita sudah tahu masalahnya. Ya, berarti sebenarnya yang paling inti adalah bagaimana generasi yang paling baru sekarang ini mencoba membayangkan atau mencari sebagaimana awal manusia dulu ya, mencari suatu kerangka yang Sabrang sebut ruang publik dalam berbagai macam formula, bentuk online atau offline segala macam, yang fokus tujuannya adalah memberi demokratisasi proses untuk memunculkan yang kualitas terbaik atau yang putra terbaik. Outputnya, efeknya adalah munculnya putra terbaik. Jadi mestinya setiap parpol pikirannya nomor satu harus itu mestinya, Bang. Sepemahaman saya, parpol itu kan berkumpul karena, idealnya ya, berkumpul karena menjaga sebuah ideologi yang akan dijadikan kerangka tersebut. Make sense untuk parpol mencari putra terbaiknya. Karena memang ngakunya kan selalu untuk Indonesia, untuk rakyat, ya toh, ngakunya kan selalu itu kan. Ya parpol, ya ormas semua kan mengaku nasionalis, mengaku Pancasilais, mengaku. Problemnya ada di sini. Problemnya ada di sini kalau dengan partai. Identitas utama dari anggota sebuah perkumpulan adalah kumpulannya, bukan Indonesianya. Jadi kalau putra terbaiknya bukan dari kumpulanku, rodok ra trimo. Iya. Itu aku membayangkan perlu berapa puluh tahun lagi untuk kedewasaan publik bahwa yang putra terbaik itu nggak harus temanku, nggak harus aku yang kenal, karena jadi, efeknya akan berbalik ke aku juga. Jadi itu kelemahan mental dan psikologi kita ya, Mas, secara nasional ya. Secara internasional. Internasional ya. Karena kalau potret internasional itu saya bayang kayak gini kok. Kedewasaan mental kita seperti manusia prasejarah, organisasional kita seperti abad pertengahan, tapi teknologinya sudah mendekati Tuhan, jadi nggak kompatibel juga gitu. Ini harus untuk ya, bisa ngejeri seberapa. Kalau pakai terminologi tadi kan, ini sudah kelapa tapi otaknya masih beluluk kan gitu kan. Ini sudah kelengkapan dan komprehensi kelapa tetapi cara kerjanya masih cengkir kan begitu kan. Kira-kira gitu ada ya. Ada inkompatibilitas itu ya. Jadi memang ada apa ya? Ada siapa yang paling bisa untuk memacu ini? Putra terbaik. Iya. Kan jalan keluarnya di situ. Pertanyaan mundur berikutnya, gimana menemukan putra terbaik gitu? Yang keluar karena kita kalau gini Bang, saya agak kembali ke hukum alam ya. Kan untuk sampai ke panen padi ya, panen padi atau jagung atau kedelai atau lombok atau apapun, kan tugas kita kan sederhana, menanamnya, merawatnya, menyiraminya. Terus yang menumbuhkan pohonnya kan bukan kita. Yang bikin buahnya juga bukan kita. Jadi menurut saya begitu juga tanaman sejarah bangsa Indonesia ini. Yang penting sekarang Sabrang dengan anak-anaknya, dengan anak martabat, dengan Ma'iyah, dengan kelompok-kelompok simbol-simbol seluruh Indonesia itu fokus untuk menemukan kualitas terbaik di antara kita bersama, sehingga nanti entah pada hitungan keberapa nanti akan oleh Tuhan dibikin padinya itu modot gitu ya. Kalau kita ngomong bisa berbuah dan panen gitu. Kalau kita ngomong Indonesia, berarti yang ditanam adalah seluruh Indonesia nih. Yeah. Bahwa nanti putra terbaiknya datang dari Ma'iyah, datang dari NU, datang dari Muhammadiyah, datang dari Parpol, datang dari orang yang sangat kita benci sekalipun, itu kedewasaan yang siap tidak kita. Kan gitu tuh, karena putra terbaik adalah putra terbaik. Kita kan kalau soal wadah kan sudah punya semua, Bro. Kita punya parpol-parpol begitu banyak, kita punya ormas yang gede-gede, ada NU, ada Muhammadiyah. Cuman kan belum pernah berpikir untuk fokus melakukan kualifikasi putra bangsa tadi, kan gitu. Nah, kalau itu sebenarnya ada mekanismenya dan difokuskan untuk betul-betul dicari, maka Presiden Indonesia atau pemimpin Indonesia kan otomatis itu muncul otomatis muncul dari proses verifikasi kultural dan sosial tadi itu yang gitu. Kalau saya boleh cerita sedikit mungkin sebagai penutup ya. Contoh sebuah sejarah di mana mekanisme ini benar-benar membuat peradaban tersebut luar biasa, yaitu Temujin. Temujin itu nama asli dari Genghis Khan. Yeah. Temujin itu dia anak selir dan dia orang yang tidak kuat-kuat amat.
Tapi bagaimana dia bisa mengumpulkan banyak pasukan, dan pasukan dia bisa menguasai semua suku-suku itu dan kemudian bisa mengekspand segitu besar luar biasa, dan manajemennya yang sampai sekarang kita contoh di POS dan seterusnya. Ada salah satu yang dilakukan oleh Temujin itu. Waktu itu semua suku-suku masing-masing itu yang naik adalah harus dari darah biru. Yang jadi jenderal, yang jadi patih, yang jadi petinggi semua adalah darah biru. Kalau bahasa modernnya oligark. Kalau kamu bukan darah biru nggak mungkin bisa naik. Genghis Khan, dia ngumpulin pasukan. Kalau kamu ikut aku nggak peduli kamu dari petani atau manapun. Pokoknya kalau kamu jenderal hebat, naik. Kalau kamu petarung hebat, naik. Benar-benar kemampuan berperangnya yang dihitung. Sehingga orang-orang yang terbuang ini tadi, yang tidak mungkin bisa naik ini tadi, berkumpul ke dia. Karena gamenya fair nih. Putra yang terbaik yang akan naik. Jadi itu demokratisasi. Meritokritas sebenarnya. Itu sistem itu disebut sebagai meritokritas. Yang terbaik, yang punya kemampuan terbaik yang memang naik, bukan urusan darah, bukan urusan sedulure sopo, koneksinya siapa, tapi memang dia yang terbaik. Sehingga ngomong emang efektif kayak gitu. Lihat Genghis Khan, lihat Mongol, seberapa dia bisa menguasai Asia Tengah itu. Oke, berarti sekarang kita membutuhkan Genghis Khan di Indonesia, tapi tidak dalam pengertian Genghis Khan dengan kekejaman dan kebengisannya yang selama ini dikenal oleh sejarah. Cari pemimpin yang mau mengimplementasi meritokrasi. Itu kan meritokrasi itu kan demokratisasi kemanusiaan toh. Pokoknya kalau memang delay ya muncul delay. Kalau memang jagung unggul ya jagung unggul, gitu kan. Nggak peduli kamu dari mana. Nggak peduli asal usulnya, nggak perlu darah biru atau merah atau hijau dan seterusnya. Nah itu, jadi kita butuh Genghis Khan method ini ya. Kira-kira. Meritokrasi itu tadi kita butuh diimplementasi itu benar meritokrasinya. Oke, terima kasih Brang. Jadi saya tidak berharap kita akan bisa melakukan itu atau siapapun, tetapi saya kira saya dan Sabrang tidak akan pernah pesimis bahwa akan ada meritokrasi yang akan berlangsung di masa depan kita, atau mungkin tidak jauh lagi dari yang sekarang. Semoga. Oke, amin ya rabbal alamin. Terima kasih.